Apa itu Integrity Lawyers? Integrity adalah satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktik di Australia. Kantor kami selain di Jakarta ada di Melbourne dan Sydney. Kami menangani masalah-masalah keimigrasian. Ingin jadi permanent residen, berbisnis, belajar, bekerja di Australia, tentu bisa menghubungi kami. Kami juga membantu masalah-masalah keluarga, cerai, tata asuh anak, pembagian harta bunuh gini, penjual belian properti atau bisnis, membuat kontrak dan perjanjian. Kami juga ikut menangani soal pembuatan surat wasiat, pembagian harta waris. Kami bahkan pernah menangani kasus-kasus pidana, kecelakaan kerja, dan kecelakaan lalu lintas. Ingin lebih jauh mengetahui tentang integrity, silakan kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda ingin bekerja, mencari cuan, bermigrasi ke Australia. Bagaimana mengurus visanya? Menjadi penduduk tetap, belajar, bekerja, berbisnis di Australia. Hubungi lawyer-lawyer handal di Integrity Lawyers. Kami satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktek di Australia, berkantor di Jakarta, Sydney, dan Melbourne, dan berpengalaman mengurus soal-soal keimigrasian. Lebih jauh ingin mengenal Integrity Lawyers, kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda membutuhkan lawyer, apalagi yang bisa berbahasa Indonesia di Australia. Hubungi Integrity Lawyers. Karena Profesor Denny Indrayana Senior partnernya punya izin praktek bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Australia. Jadi urusan hukum Anda di Indonesia dan Australia bisa ditangani. Punya persoalan keimigrasian untuk sekolah, bekerja, berbisnis atau menjadi penduduk tetap, mau beli properti, mau membuat atau membeli perusahaan, punya masalah keluarga, waris, perceraian, ada persoalan-persoalan pidana, atau bisa juga mendapat kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Bisa ditangani oleh Integrity Lawyers dengan profesional dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Segera kontak Integrity Lawyers. www.integritylawfirms.com. Baiklah Bapak Ibu, para peserta kita langsung saja beralih ke materi kedua, yaitu tentang berbisnis di Australia. Materi yang kedua ini akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Wibisono, seorang bisnis broker, pemilik bisnis restoran, dan bagian dari Global Australian Halal Certification. Beliau nantinya akan membahas lebih lanjut tentang peluang dan tantangan dalam menjalankan bisnis di Australia. Baiklah, kepada Bapak Wibi, waktunya 30 menit, kami persilakan. Terima kasih Mbak Azra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang waktu Indonesia dan selamat sore waktu Melbourne. Terima kasih kepada tim Integrity dan khususnya kepada sahabat saya Profesor Denny, tapi beliau sedang berhalangan. Saya diminta oleh beliau untuk mengisi di sesi bisnis. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mencoba bagaimana cara berbisnis di Australia, atau mungkin bagi teman-teman yang berminat menjadi PR Australia melalui jalur bisnis, terus apa itu kisi-kisinya, bagaimana cara setup bisnisnya, regulationnya, dan apa saja yang diperlukan. Ya, next Mbak. Nama saya Muhammad Wibisono. Kurang lebih saya sudah sekitar 25 tahun di Australia. Selain saya bekerja di kantor, saya juga pernah menjalankan beberapa bisnis. Itu saya pernah menjalankan butcher shop atau toko daging ya. Terus berikutnya saya mencoba Noodle Hut, itu salah satu takeaway shop
di Melbourne, dan sekarang saya mempunyai restoran Umah Thai yang letaknya ada di bagian Northwest di Melbourne. Dengan beberapa teman saya punya perusahaan yang namanya Global Halal Restaurant Certificate, yaitu sebagai halal certifier. Sekarang saya berkecimpung menjadi business sales consultant, bekerja di salah satu perusahaan business broker di di Melbourne, itu sudah kurang lebih dari 10 tahun. Jadi kalau real estate menjual rumah, eh, tanah, apartemen dan sejenisnya, kalau kita di bisnis broker itu kita menjual dan beli bisnis. Next, Mbak. Oke, saya mungkin di presentasi saya yang kurang lebih 20 sampai 30 menit, saya akan memulai dari dengan pertanyaan eh, yang sangat sering ditanyakan ke kami, juga khusus kepada saya, yaitu what type of business gitu kan. Dia bilang, oh, I have no idea, Muhammad. Oh, saya di sini dipanggil Muhammad ya. Jadi dia bilang, what type of business, Muhammad? Jadi biasanya orang yang menanyakan seperti ini, biasanya memang uh, apa ya, uh, it's very common, apa namanya, sangat sangat wajar, karena biasanya pertanyaan yang seperti ini memang bagi teman-teman yang belum pernah mencoba berbisnis di Australia, bagaimana apa namanya, demografinya. Terus yang paling sering kami mendapat pertanyaan seperti ini bagi teman-teman yang memang sudah cukup lama bekerja di perusahaan, sekitar 15 sampai 20 tahun, sampai akhirnya mereka ingin mempunyai bisnis ya. Jadi memang banyak tipe-tipe bisnis yang ada di sini. Apa namanya, untuk itu biasanya kalau ada pertanyaan seperti ini, justru saya bertanya balik pada si si penanya gitu kan ya. Profesinya apa gitu, profesi, what are you doing gitu, what do you do for living. Uh, karena dari situ saya mungkin nanti bisa tahu, oh ternyata passion yang bertanya itu adalah misalkan backgroundnya di di grocery gitu, atau mungkin backgroundnya di di uh, di restoran gitu. Jadi di sini nanti kita cocokkan dan kita carikan mana yang memang sesuai dengan background dari si si pembeli gitu, atau bagi yang ingin membuka bisnis di sini gitu. Jadi apa uh, kalau kita di sini sebagai bisnis broker, selalunya menyarankan bring your own experience gitu, bring your own skill untuk dibawa ke Australia. Jadi dengan itu biasanya kalau orang sudah punya passion di bidangnya, itu akan menjadi hobi. Nanti hobi itu bisa bisa akan lebih enjoy, bisa mengerjakannya di sini ya gitu ya. Jadi itu kenapa saya bertanya balik kepada sebenarnya, uh, what is your passion, what is your background gitu ya. Nah, di situ nanti terus pertanyaan kedua yang biasa yang kita dapatkan, uh, uh, baiknya mau beli bisnis itu mau beli bisnis yang seperti apa gitu, mau beli bisnis yang baru nanti mereka setup sendiri, atau mau beli bisnis yang sudah established gitu ya kan. Jadi kalau yang biasa orang yang mau beli yang fresh atau yang baru, biasanya mereka mau bawa ide dia sendiri ke sini gitu kan. Nanti baru dicoba. Jadi misalkan kalau mereka mau buka, mau buka restoran Indonesia gitu kan, nanti di sini kita carikan lokasi yang cocok, lokasi yang banyak orang Indonesianya, yang banyak orang Asianya, gitu ya. Itu biasanya untuk mereka yang mau beli bisnis
tapi yang fresh ya. Jadi memang tempat itu masih kosong gitu ya, masih kosong. Jadi beda dengan orang yang ingin membeli bisnis yang sudah established, yang tentunya memerlukan kapital yang besar gitu ya. Kalau disinilah perlunya bisnis broker, karena untuk membeli bisnis yang sudah established itu sangat perlu dan dilakukannya due diligence gitu ya. Due diligence di sini seperti uh, bagaimana cara melihat profit dan loss mereka, terus melihat cash dan non cash mereka, terus uh, expenses dan supplier mereka siapa-siapa aja, dan berapa mereka spend untuk suppliernya, berapa dia harus bayar staffnya, outgoingnya seperti biaya biaya lokal ke government seperti council di sini, buang sampah dan sebagainya itu. Itu memang sangat kompleks dibandingkan dengan beli yang fresh, tapi established tentunya biasanya bisnis yang sudah jalan, pasti sudah jalan dan sudah menghasilkan profit seminggunya gitu ya. Terus berapa modalnya? Baik, sepertinya narasumbernya terputus ya. Mari kita tunggu terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah Pak Wibi sudah bergabung kembali. Maaf, nggak tahu tadi kenapa. Ya, Kedengaran Mbak ya? dengar Pak, terdengar. Oke, maaf sebentar. Tadi nggak tahu kenapa. Maaf sebentar. Saya ambil slide. Bentar, Mbak. Maaf, kedengaran Mbak? Halo? Sudah terdengar Pak, sudah terdengar. Oke, maaf ya. Jadi tadi jadi berapa kira-kira modal untuk yang fresh dan yang established? Untuk yang fresh itu biasanya sekitaran 100 sampai 180 tergantung dari besar dan kecil ya. Tapi kami biasanya tidak menyarankan untuk yang beli fresh itu dengan yang toko sudah kosong gitu ya. Kita menyarankan kalau untuk membeli yang toko yang sudah ada, sebaiknya toko dengan yang sudah mempunyai fasilitas, equipment dan syarat-syarat dari konsil yang lokal gitu ya. Kalau yang untuk established biasanya setidak-tidaknya minimum sekitar 200.000 itu berkisaran sekitar 1.500 sampai 1.000 profit per minggunya.
besarnya berapa tergantung juga dari maksimum berapa tergantung dari besar dan kecilnya profit yang dihasilkan seminggu gitu. Oke, next Mbak. Oke, jadi sebelum membeli bisnis ada baiknya kalau ada baiknya si pembeli itu harus memilih bisnis structure yang ada di Australia. Jadi ada 4 the most common business structure yang ada di Australia. Yang pertama itu adalah sole trader, partnerships, company, dan trust. Kedengarannya simple gitu ya, kita harus milih yang mana. Tapi sebenarnya itu sangat penting karena nanti ada kaitannya dengan teks yang ada di Australia. Jadi masing-masing mempunyai advantage and disadvantage-nya. Saya menyarankan untuk memilih the right business structure sebaiknya konsultasi dengan accountant yang sudah berpengalaman gitu ya. Jadi nanti accountant itu melihat kondisi kapital kita berapa yang ada. Gitu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kita harus set up business account. Gitu. Make sure account yang ada di bank itu harus terpisah dengan business account. Karena nanti itu juga sekali lagi akan berkaitan dengan teks. Gitu. Ya, next Mbak. Oke. Di Australia itu ada sistem yang memang harus wajib kita penuhi syarat-syaratnya ya. Jadi ada beberapa syarat, ada beberapa sistem yang harus kita penuhi sebelum membuka bisnis. Tapi itu persyaratannya sebenarnya sangat mudah karena di Australia kelebihannya adalah semuanya bisa online. Bukan hanya bisa dilihat online, tapi juga bisa register secara online gitu. Yang pertama itu kita harus sudah mempunyai ABN. Apa itu ABN? ABN itu Australian Business Number. Ini juga seperti saya sebutkan tadi bisa di register secara online. It will take only like 15 minutes. It's very very simple. Jadi ABN itu nanti akan berlaku untuk sole trader dan untuk berlaku untuk sampai kapanpun dan itu tidak akan ada expirednya. Yang kedua kita juga nanti harus register business name, make sure bahwa nama yang kita register nanti tidak bertabrakan dengan bisnis orang lain, make sure juga tidak ada trademarknya dan tidak ada tidak ada maksud itu nama memang harus punya kita, bukan milik orang lain gitu. Terus berikutnya kita harus punya tax file number. Ini juga ada kaitannya dengan tax. Dan selanjutnya kita harus mendaftar GST. Apa itu GST? GST adalah gross tax. Gitu ya, itu juga masuk tax. Itu biasanya 10% dari setiap produk yang dikonsum di Australia. Kita juga harus meregister payroll tax untuk staff. Jadi berapa minimum wages untuk staff di sini, ada minimumnya. Dan berikutnya juga kita harus register. Kita juga mempunyai insurance. Di sini harus punya insurance public liability atau ada beberapa insurance yang di Australia sini yang saya sarankan sih memang kita harus punya itu gitu ya. Kelihatannya banyak, tapi kalau kita punya accountant, nanti accountant itu yang akan buat semuanya. Gitu.
Oke, next Mbak. Oh, kayaknya ada kelewatan Mbak. Oh, itu ya. Oh ya, oke, next. Maaf. Oke, jadi uh, untuk mempunyai bisnis di Australia, khususnya kepada teman-teman yang ada di Indonesia, uh, saya sangat juga menyarankan memiliki lawyer di sini, bukan mau promosi tapi tim integrity lawyer. Mereka sudah sangat berpengalaman. Saya rasa mereka juga punya paket ya, satu paket ya untuk PR juga untuk berbisnis. Jadi kegunaannya apa lawyer di sini nanti untuk berbisnis itu untuk nanti seperti contohnya untuk membuat contract of sale, membuat contract of lease ya. Jadi make sure nanti bisnis yang kita beli ada sesuai dengan yang kita mau dan nggak due diligence-nya semuanya betul ya, nggak ada yang bohong-bohong gitu. Itu kenapa kita gunanya memerlukan lawyer yang sudah berpengalaman. Terus perlunya bisnis broker juga, sekali lagi untuk biasanya bisnis broker itu dia tahu luar dan dalam di bisnis yang terjadi, terus dia juga bisa membantu kita untuk melakukan due diligence ya. Bisnis partner juga sangat penting di sini. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena ini ada hubungannya dengan biasanya dengan property owner. Biasanya property owner dia nggak mau orang luar, terutama buat orang yang belum PR, untuk menyewa tempat atau untuk membeli bisnis, karena takutnya kalau nanti tiba-tiba si pembeli atau investor dari luar dia kabur, nggak ada si garantor. Jadi gunanya bisnis partner yang ada di Australia, selain sebagai garantor, dia juga kalau kita misalkan kalau kita ingin renovasi tempat gitu kan, kita tahu siapa si partner yang ada di Australia, kita tahu harus menghubungi trader di sini gitu kan, untuk menghubungi plumber dan sebagainya gitu. Untuk bank juga diperlukan bisnis partner di sini. Dan yang kalah penting accountant di sini sangat penting. Tadi yang sebelumnya kita untuk meregister ABN, tax file dan sebagainya, itu accountant bisa melakukannya semua. Jadi with accountant bisa mengurangi stress level kita di bagian register dan di finance of course gitu. Oke, next Mbak. Oke, di sini saya ingin mengasih contoh beberapa bisnis yang di Australia. Saya ambil contoh, saya mau contoh kecil, restoran atau kafe yang pernah kami jual di sini. Jadi seperti contohnya kafe itu dulu pernah kita jual dengan harga 75.000, tapi between 1 to 2 year bisa kita jual lagi dengan harga 350.000. Itu coba kalau kita lihat perbandingannya sangat jauh sekali, hanya hitungan dalam 1 sampai 2 tahun bisa menghasilkan begitu besarnya. Jadi memang sangat berbeda kalau kita berinvestasi di properti itu ya. Mungkin bisa makan waktu sampai 3-5 tahun, memang play safe tapi makan waktu. Tapi kalau di bisnis mungkin more work, more dedication gitu ya, tetapi hasilnya bisa jauh dibandingkan kita ingin membeli properti. Jadi tinggal kita memilih, kita mau beli properti atau mau beli bisnis. Contoh berikutnya Thai restoran, kita tidak beberapa lama yang lalu
si business owner waktu itu dia membeli tempat, terus dengan setup cost bisa mencapai 250.000. Apa saja 250.000 tuh harus ada kitchen equipment, biaya konsil segala macamnya, register dan biaya grease trap, itu sampai 250.000. Tapi alhasil dalam waktu 1 sampai 2 tahun dia bisa menjual seharga 380. Itu kenapa bisa menjual sampai begitu besarnya? Itu tergantung lagi dari berapa dia punya penghasilan dalam 1 sampai 2 tahun gitu ya. Kalau yang pertama tadi dia membeli 75.000 karena mungkin sebelumnya si yang punya tokonya itu hanya menghasilkan sekitar 5.000 per minggu. 5.000 per minggu. Kalau nggak salah sekitar 5.000 sampai 6.000 seminggu. Begitu dia sudah berinovasi dan begitu dia sudah take over the business, dia bisa menghasilkan bisnisnya sekitar sampai yang kalau nggak salah sekitar sampai 30 sampai 32.000 per minggu. Dengan begitu di market di sini bisa dinilai dengan harga sampai 350.000 gitu ya. Jadi dengan cost yang dibeli 75.000 mungkin sampai 100 gitu ya. Dan waktu kurang lebih kalau nggak salah waktu itu kurang lebih 2 tahun kita bisa menjual dengan harga 350.000. Di Indonesia restoran sendiri, sini saya ada beberapa teman yang punya Indonesian restoran ya, dan kurang lebih dari sampai 2, 3, 4 tahun kalau nggak salah, 2, 3 tahun dia sudah punya 4, dan bahkan ada satu lagi saya teman Indonesian restoran juga, dia punya sampai 7 branches di Melbourne dan di Sydney ya. Itu contoh-contoh food businesses yang ada di Australia. Ya, next Mbak. Ya, jadi makanya kenapa di Australia, kenapa bisnis di Australia itu selain memang semuanya serba online, semua serba straightforward gitu ya. Straightforward di Australia juga the economy is it is quite strong dan stable juga. Dan yang kedua, kenapa di Australia ini di sini apalagi di Melbourne dia sangat multicultural gitu. Di India, di Asia sendiri sudah Asian sendiri di Australia di Melbourne khususnya sudah sangat banyak, sudah hampir melebihi di negara-negara yang lain gitu. Dan dan berikutnya juga di sini kenapa di Australia untuk bisnis-bisnis yang bisnis seperti restoran atau bisnis IT atau bisnis yang lain itu biasanya mereka mempunyai punya skill yang tinggi gitu ya. Mereka sangat menjunjung tinggi edukasi yang ada di sini. Jadi tidak kekurangan skill workforce mereka ya kalau kita ingin mencari staff yang ada di Australia gitu. Ya, berikutnya Mbak. Ya, mungkin dari saya itu dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wibi yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya dalam menjalankan bisnis di Australia.